Alga merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga merupakan jenis protista yang mirip dengan tumbuhan karena organisme yang bersifat uniseluler dan multiseluler ini memiliki klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, alga tidak memiliki akar, daun, dan juga batang sejati. Istilah ganggang pernah dulu dipakai untuk menyebut alga. Namun sekarang tidak dianjurkan atau tidak digunakan lagi karena bisa menyebabkan kekacauan arti dengan sejumlah tumbuhan-tumbuhan lainnya. Jawabannya adalah tidak ada karena setiap produsen itu memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai produsen primer. Produsen merupakan organisme atau spesies yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contoh dari produsen itu misalnya seperti tumbuhan dan juga rumput. Produsen primer itu bersifat fotoautotrof, di mana fotoautotrof ini merupakan organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contoh fotoautotrof adalah tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan juga bakteri hijau. Zona fotik merupakan zona yang bisa menembus cahaya matahari dan memungkinkan terjadinya proses fotosintesis. Zona fotik ini memanjang dari permukaan hingga kedalaman sekitar 200 meter. Oleh karena itu, organisme fotosintetik, terutama fitoplankton, itu banyak yang bertahan hidup di zona ini. Sedangkan zona afotik merupakan bagian lautan yang tidak bisa menerima sinar matahari. Sinar matahari tidak bisa menembus zona ini karena kedalamannya yang terbentang dari kedalaman 200 meter di dasar laut hingga ke dasar laut secara vertikal. Zona ini tidak menerima sinar matahari. Oleh karena itu, organisme fotosintetik itu jarang ditemukan di zona ini. Apalagi zona ini termasuk zona dengan temperatur rendah dan juga tekanan air yang tinggi. Ketika proses fotosintesis terjadi, klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan juga CO2 menjadi gula dan oksigen. Selanjutnya, glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Zat pati kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Maka, komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis selain cahaya matahari adalah karbon dioksida, air, dan juga klorofil. Fitoremediasi merupakan sebuah upaya penggunaan tanaman dan juga bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan juga masalah-masalah pencemaran lingkungan lainnya, baik secara ex situ maupun secara in situ. Secara ex situ itu bisa dilakukan dengan menggunakan kolam buatan ataupun reaktor, sedangkan secara in situ itu dengan cara pengaplikasian secara langsung di lapangan pada tanah ataupun daerah yang terkontaminasi limbah. Semua tumbuhan mungkin mampu menyerap logam dalam jumlah yang bervariasi, tetapi beberapa tumbuhan itu mampu mengakumulasi unsur logam tertentu dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasinya berlangsung bervariasi dan juga sangat ditentukan oleh komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan juga sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase ini kemudian dilanjutkan dengan fase logaritma atau fase eksponensial. Fase eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan juga jumlah sel yang hidup.
Fase stasioner terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi daripada laju pertumbuhan. Sekian saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.